Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa ketemu lagi dalam mata pelajaran Ibu, yaitu mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perancang desain interior. Oke, hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang bahan material finishing interior. Kita masuk ke materi intinya ya anak-anak. Oke, bahan material finishing interior itu ada apa sih Bu maksudnya gitu. Bahan material pada desain interior yaitu bahan yang diperlukan dalam suatu desain interior. Nah, tujuannya untuk apa sih? Tujuannya itu untuk menciptakan ruangan yang indah dan menarik. Yang tadi Ibu bilang kan, pentingnya bahan material finishing interior itu untuk membuat kenyamanan gitu, untuk menarik hati dan mata gitu ya dalam satu ruangan. Nah, bahan material finishing interior itu ada apa aja sih Bu? Itu ada beberapa macam nih anak-anak. Yang pertama itu ada kayu. Nah, kayu kalian tahu kan kayu itu apa gitu. Nah, di sini Bu akan menjelaskan definisi kayu dulu. Yang pertama, kayu itu merupakan satu dari beberapa bahan konstruksi yang sudah lama dikenal di masyarakat ya anak-anak. Didapatkan dari semacam tanaman yang tumbuh di alam dan dapat diperbaharui secara alami. Jadi kayu ini dia dapatnya dari apa? Dari pohon, betul. Tapi kayu ini bisa digunakan untuk bahan konstruksi, baik secara struktural maupun untuk interiornya gitu. Lalu penggunaan kayu itu untuk apa sih? Nah, secara alami kayu memiliki bermacam-macam bentuk serat sehingga untuk bangunan ekspos material kayu tidak banyak memerlukan perlakuan tambahan. Jadi karena dia tuh kan bermacam-macam ya seratnya tuh dari tergantung pohonnya. Nah, jadi dia nggak perlu tuh kita corak-corak lagi, nggak perlu kita rubah-rubah lagi, tuh udah bagus gitu, udah enak dipandang gitu ya anak-anak. Lalu yang kedua itu jenisnya ada particle board. Particle board itu apa sih Bu? Nah, Ibu jelasin ya. Particle board adalah kayu olahan yang terbuat dari potongan kayu dan perekat sintetis yang kemudian dipres gitu ya, dan dicetak atau bisa disebut ekstrusi. Kayu ini termasuk dalam kategori kayu lapis. Umumnya ketebalan dari kayu jenis ini berkisar di bawah 3 mm. Itu jadi caranya tuh dia potongan-potongan kayu itu tuh direketin gitu, ditempelin, terus dipres, ditekan banget dan dicetak gitu. Jadi nanti jatuhnya dia kayak kayu lapis gitu. Tapi dia punya tingginya tebalnya cuma di bawah 3 mm ya. Oke, tadi kan Ibu udah jelasin tentang particle board ya anak-anak. Nah, selanjutnya Ibu akan jelasin mengenai blockboard. Blockboard itu apa sih Bu? Nah, papan blockboard merupakan sebuah bahan olahan dari sebuah kayu yang dibuat dengan cara dipadatkan oleh mesin, lalu ditempelkan menjadi satu dan diberikan bahan pelapis untuk menjadi sebuah lembaran yang menyerupai papan gitu. Jadi nanti hasil akhirnya tuh dia kayak papan gitu ya. Lalu di sini tuh ada karakteristik blockboard ya. Karakteristik blockboard itu ada apa sih Bu? Nah, blockboard itu adalah kayu yang empuk sehingga lebih mudah diaplikasikan untuk menjadi berbagai bentuk. Dibandingkan jenis triplek lainnya, blockboard ini termasuk ke dalam yang terkuat karena proses pembuatannya memang lebih lama. Lapisan luarnya memiliki ketebalan 0,5 sampai 2 mm gitu. Jadi karena prosesnya lama, hasilnya juga berarti bagus dong. Hasil tidak akan mengkhianati proses gitu ya anak-anak. Oke, selanjutnya ada bahan penutup lantai nih anak-anak. Bahan penutup lantai itu apa sih Bu? Nah, penutup lantai atau pelapis lantai dalam hal ini adalah material akhir yang melapisi struktur lantai dan menjadi permukaan untuk berpijak gitu. Material yang diklasifikasikan sebagai penutup lantai termasuk karpet, linoleum dan vinil, kayu laminasi, ubin, keramik, batu, dan masih banyak lagi gitu ya anak-anak. Selanjutnya itu ada fungsi dari bahan penutup lantai. Fungsinya itu apa sih Bu? Fungsinya adalah untuk memberikan kenyamanan, daya tahan, keamanan, dan dekorasi. Kan kalau misalnya kita nggak pakai penutup lantai, langsung tanah aja gitu, kan kadang kita nggak nyaman ya gitu. Terus kalau keamanannya juga kayak
takut kenapa-napa gitu, kayak misalnya takut ada hewan dari tanah muncul gitu, terus atau ntar ternyata longsor banjir gitu atau kayak gimana, itu kan bakal agak susah gitu ya. Lalu di sini ada juga jenis-jenis bahan penutup lantai nih anak-anak. Yang pertama ada lantai keramik. Nah, lantai keramik itu dia merupakan salah satu jenis bahan penutup lantai yang banyak dipakai dan juga populer karena memiliki banyak warna, motif, ukuran, dan tekstur. Selain itu, keramik juga memiliki varian harga yang terjangkau sehingga cukup banyak diminati. Salah satu keunggulan keramik adalah tidak meneruskan panas. Jadi dia itu selalu dingin gitu ya suhunya. Dan sehingga ruangan terasa sejuk. Berikut beberapa merek yang cukup banyak digunakan untuk keramik itu. Yang pertama adalah Roman, Mulia, KIA, Platinum, dan Milan. Lalu ada juga lantai granit. Nah, lantai granit itu apa sih? Lantai granit itu dia mempunyai kualitas bahan yang jauh lebih baik sehingga akan lebih awet dan tahan lama dibandingkan yang lainnya gitu ya penggunaannya itu. Lalu hal tersebut dikarenakan apa sih? Dikarenakan lantai ini memiliki daya serap air yang sangat kecil, jadi dia nggak gampang nyerap air. Lalu kalau udah gak gampang nyerap air tuh bakal gimana Bu? Nah, pastinya dia tuh struktur bahannya menjadi lebih kuat, padat, dan tahan terhadap goresan. Jadi kan emang air kalau misalnya lama-lama dia bakal merusak ya anak-anak. Tapi kalau misalnya tahan air ya berarti tahan gitu semuanya. Nah, lalu ada lantai marmer. Marmer atau juga biasa disebut dengan marble ini merupakan batuan alam yang diambil dan dipotong sesuai dengan selera konsumen. Secara umum, ukuran marmer yang banyak kita temukan adalah ukuran slab besar. Karena marmer merupakan bahan alam, maka kekuatan dan porositasnya lebih rendah dibandingkan lantai granit. Jadi porositasnya tuh rendah gitu sama dibanding yang granit karena dia dari alam. Maka tetapi secara motif dia itu bagus banget gitu. Motif dan warnanya itu enak gitu dipandang gitu. Lalu lantai marmer ini juga punya keunggulan tersendiri, yaitu dia tidak bisa didapat dari bahan lantai lainnya karena dia kan langsung dari alam gitu ya. Lalu lantai plester. Lantai plester adalah jenis lantai yang sederhana dan memiliki harga cukup terjangkau. Untuk pengaplikasiannya mungkin sedikit lebih repot karena harus mengaci permukaan lantai hingga halus dan juga pemolesannya agar terlihat mengkilap gitu. Jadi dia sederhana dan murah gitu ya. Tapi ya agak susah aja pengaplikasiannya. Lalu ada lantai tegel. Lantai yang berjenis tegel atau ubin ini terbuat dari pasir dan campuran semen, memiliki berbagai motif klasik dan harganya terjangkau. Lantai tegel bisa dikatakan sebagai cikal bakal penutup lantai modern, tetapi seiring waktu teknologi ini juga udah ditinggalkan gitu, udah jarang ngepakai lantai tegel ini karena lalu tegel ini tergolong awet sebenarnya dan memiliki banyak variasi warna sehingga dapat dicocokkan dengan selera masing-masing gitu karena bermacam-macam. Lalu ada lantai kayu. Lantai kayu memiliki dua jenis yang berbeda nih anak-anak. Yang pertama itu dia ada lantai parket dan yang kedua itu ada lantai kayu laminating. Meski berbeda, keduanya ini terbuat dari bahan kayu sama aja gitu. Lantai parketnya merupakan kumpulan keping kayu yang dipres dan mengunci satu sama lain, jadi saling mengunci. Nah, kalau lantai kayu laminating dia adalah kayu yang diolah dan permukaannya menampilkan hasil printing. Nah, lantai kayu ini juga cocok untuk orang yang menyukai suasana alam gitu karena kesannya kan alami ya, dari alam gitu kayu itu. Akan tetapi lantai kayu ini tidak akan tahan dengan kelembaban yang tinggi dan sedikit susah dibersihkan saat ada noda cair gitu. Jadi dia enak tapi gak tahan lama gitu. Kalau misalnya terlalu lembab. Lalu dia ada lantai karpet. Dia lantai perawatannya itu terbilang sulit ya kan. Biasanya penghuni rumah hanya menggunakan karpet pada area tertentu, biasanya kayak di ruang tamu, ruang keluarga, ruang anak, sampai ruang sholat gitu buat jadi bahan penutup lantai. Kenapa sih cuma di ruang tertentu? Ya karena dia sifat bahannya itu sangat mudah menyimpan kotoran gitu. Jadi kotoran tuh gampang terserap ke dalam bahan karpet ini atau juga debu gitu. Nah, jadi harus dicuci gitu dan biasanya aplikasi karpet itu tidak permanen untuk memudahkan pembersihannya gitu. Jadi biasanya dia pakainya kayak asal dipasang aja, nggak ditempelin pakai apa-apa karena dia kan nanti akan sering dicuci gitu ya untuk pembersihannya. Oke, di sini Bu akan lampirkan video tutorial pemasangan keramik ya.
Baik, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.